Ada yang mengatakan saya terkena asam lambung kronis. Nah, teman-teman, kira-kira menurut teman-teman semua, kalau orang sedang mengalami asam lambung kronis, apa yang ada di benak teman-teman semua? Apakah itu sedang mengalami GERD, atau sedang mengalami gastritis, atau sedang mengalami dispepsia? Nah, teman-teman, segala hubungan lambung teman-teman ya, segala keluhan lambung teman-teman ya, kita harus jeli ya, agar teman-teman ya, pemulihan ini bisa berjalan dengan maksimal. Umumnya teman-teman ya, kita tidak mengetahui kita ini mengalami apa teman-teman ya, ini yang harus digarisbawahi. Karena teman-teman ya, menurut pengalaman saya teman-teman ya, orang-orang itu ya teman-teman ya, yang sedang mengalami seputar lambung, dia menyebutkan saya terkena asam lambung. Hanya gitu aja teman-teman. Tidak ada lanjutan secara spesifik apa ya. Oleh karena itu pentingnya pengetahuan kita tentang lambung teman-teman ya. Nah teman-teman, asam lambung kronis teman-teman ya, itu teman-teman ya, umumnya adalah suatu gastritis ya, atau tukak lambung. Kemudian ada pertanyaan, tapi saya juga merasakan GERD. Nah, itu yang harus diperhatikan. Saat kita mengalami gastritis, GERD itu juga terjadi, teman-teman ya. GERD adalah suatu kondisi asam lambung naik ke kerongkongan. Gastritis adalah suatu kondisi peradangan pada lambung kita. Itu teman-teman ya, sangat-sangat sakit sekali di perut gitu ya. Jadi itu di perut itu sakit, telat makan sakit teman-teman ya, makan sakit, telat makan sakit, bayangkan teman-teman ya. Kemudian ada pertanyaan, apakah bisa sembuh Kak? Jawabannya bisa. Teman-teman harus yakin kalau segala sesuatu tentang lambung itu bisa sembuh. Asalkan teman-teman menerapkan beberapa aturan ya. Di antaranya adalah pola makan. Kalau teman-teman sudah menerapkan pola makan namun belum sembuh, nah itu yang harus menjadi perhatian kita. Jika kita mengalami gastritis teman-teman ya, atau asam lambung akut teman-teman ya, itu ada peradangan pada lambung kita. Itu tidak cukup hanya kita menjaga pola makan teman-teman ya. Kita harus menggunakan nutrisi alam yang bisa mengobati lambung secara alami teman-teman ya. Itu yang harus digarisbawahi. Penjaga pola makan itu adalah suatu metode ini suatu metode keseharian yang harus dilaksanakan. Namun ada beberapa zat-zat ya dari alam yang bisa menyembuhkan radang lambung kita. Di antaranya yang bisa teman-teman pakai yaitu saripati singkong, kunir, kemudian lidah buaya. Ada juga ini apa dari belimbing wuluh gitu ya. Namun yang pengalaman saya yang sudah pernah pakai ini saripati singkong dan kunyit atau kunir itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak pakai bahan-bahan ini, hanya menjaga pola makan saja, itu kemungkinan tidak bisa sembuh gitu ya. Mungkin bisa mengurangi gejalanya, tidak begitu sakit. Namun untuk sembuh total, lukanya sembuh itu sepertinya sulit. Karena apa teman-teman ya, peradangan pada lambung kita gitu ya. Kita harus ini mengkondisikan lukanya ini agar benar-benar sembuh ya, karena kalau dalam penelitian medis itu ada bakteri apa gitu ya, saya kurang begitu paham nama bakterinya teman-teman ya, sehingga kita harus bisa menyembuhkan lukanya itu teman-teman ya, seperti itu. Bagi teman-teman yang sedang mengalami peradangan lambung atau asam lambung kronis teman-teman ya, itu teman-teman yang disembuhkan ini luka lambungnya dulu. Teman-teman jangan fokus ke GERD-nya, GERD-nya jangan fokus ya, jangan fokus di GERD-nya, karena GERD ini adalah efek alami ketika lambung teman-teman mengalami peradangan. Karena memang penyembuhan GERD itu ada sendiri ya. Namun kalau teman-teman sedang mengalami gastritis atau asam lambung akut teman-teman ya, yang sangat sakit sekali, buat makan sakit, telat makan sakit teman-teman ya, itu teman-teman sembuhin dulu untuk luka lambungnya ya. Patuhi makanan pantangan seperti pedas, kemudian asam, berlemak, bertepung, segala jenis ultra processed food itu stop semua.
Kemudian konsumsi saripati singkong di pagi hari, konsumsi kunyit di siang hari setelah makan, teman-teman, ya itu harus dipatuhi gitu ya, karena penyembuhannya itu berproses. Nggak bisa cepat, teman-teman minta seminggu, 2 minggu sembuh, nggak bisa. 1 minggu, 2 minggu itu hanya pertama mengurangi gejalanya, sakitnya. Pemulihan total di 3 sampai 4 bulan, ya. Kenapa saya bisa berbicara sendiri seperti ini? Karena saya pernah mengalaminya, ya. Saya pernah merawat istri saya yang sedang mengalami tukak lambung atau gastritis atau peradangan pada lambung atau asam lambung akut, teman-teman, ya. Kalau GERD itu penanganannya beda. GERD saja ya, non gastritis itu penanganannya beda. Oleh karena ini teman-teman ya, tetap patuhi beberapa makanan pantangan, teman-teman. Ya, teman-teman bisa meniru cara-cara saya dengan menggunakan saripati singkong atau kunyit ya untuk penyembuhan gastritisnya atau asam lambung akut ya. Teman-teman perlu dipahami, setiap manusia mempunyai asam lambung. Setiap manusia memerlukan asam lambung untuk mengolah makanannya. Oleh karena itu teman-teman ya, asam lambungnya jangan dihilangkan, tidak boleh ya. Asam lambung ini harus ada di lambung. Jangan berpikiran asam lambung harus disikirkan. Asam lambung adalah suatu penyakit, bukan gitu konsepnya teman-teman ya. Oke teman-teman, cek video-video saya barangkali bermanfaat seputar lambung. Di sini saya mengulas tentang pengalaman saya dan pengetahuan saya seputar lambung, barangkali bermanfaat. Tetap semangat bagi teman-teman ya yang sedang mengalami gastritis atau asam lambung akut ya, istilah umumnya ya. Yakin bisa sembuh ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, salam sehat dari kita. Tetap semangat.